Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas solusi gereja yang benar, di tengah banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Lihat akun Pastor InStyle di IG ini, betapa banyaknya anak muda yang mempertanyakan sikap pendeta hedonis. Bahkan ada banyak akun satir dibuat untuk mempertanyakan hamba-hamba Tuhan dengan doktrinnya yang aneh. Seperti 1. Gereja palsu. 2. Jemaat tersesat. 3. Hidung jemaat. 4. Teropong jemaat. 5. Dan lain-lain. Bayangkan jika kita hidup di gereja yang seperti itu, lalu anak-anak sekolah minggu diajarkan, investasi kerajaan surga, pendeta boleh hedonisme, manifestasi, kepenuhan Roh Kudus sampai kejang-kejang, tertawa dalam roh, dan lain-lain. Kira-kira akan jadi apa keturunan kita, jika pengajarannya seperti itu? Jadi akibatnya banyak orang bingung mau ke gereja mana. Jika pergi ke gereja karismatik tidak suka dengan doktrinnya dan gaya hidup pendeta-pendetanya, pergi ke gereja Protestan atau Reform, tidak suka dengan gayanya yang kaku, liturginya yang monoton, pendetanya yang jadul, khotbahnya yang membosankan, dan lain-lain. Hari ini saya menawarkan solusi dari masalah tersebut. Gereja Gibeon yang dipimpin oleh Pastor Michael Crisdion. Gereja ini berulang kali viral di akun satir. Bukan viral yang buruk, tetapi viral yang baik. Lihat video ini. Jika dilihat video tersebut, rata-rata komentarnya dalam video ini positif. Ini adalah harapan bagi anak muda di tengah sulitnya cari gereja yang benar. Lalu bagaimanakah doktrin utama Gibeon? Mari kita lihat websitenya. Di website ini pada halaman Vision and Mission tertulis Konvensi Westminster. Ini adalah doktrin yang sama yang digunakan gereja-gereja reform yang salah satu gembalanya adalah Pak Stephen Tong. Jadi secara penekanan, gereja Gibeon menekankan Alkitab dan berkiblat pada bapak-bapak gereja sebagai pondasi utama gerejanya. Bagi saya yang suka keliling-keliling gereja Gibeon sangat unik karena 1. Style khotbahnya mirip Philip Mantova, tetapi pengajarannya seperti Yakub Tri. 2. Cara Gibeon mengolah ayat Alkitab Perjanjian Lama sangat mempesona, karena selalu dihubungkan dengan Perjanjian Baru. 3. Cara mengambil nilai moral Alkitab, selalu dilihat dari sudut pandang Yesus Juru Selamat dunia, seperti pada video ini. Kemiripannya Ishak adalah anak tunggal yang dikasihi bapaknya. Yesus adalah anak tunggal yang dikasihi sang bapa di surga. Ayat 6 dikatakan Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas bahu Ishak anaknya dan mereka mendaki gunung Moria. Begitu juga kalau saudara perhatikan Allah Bapa memberikan anaknya. Supaya anaknya apa? Mengambil kayu. Kayunya bukan kayu korban bakaran, tetapi kayu salib. Memikulkannya ke atas bahu Yesus. Dan dia naik mendaki bukit Golgota. Ishak memikul kayu korban bakaran, mendaki gunung Moria. Yesus memikul kayu salib, mendaki Golgota. Dan Kejadian 22 ayat 6b sampai 8 dikatakan, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada 2 kali, di atas dan di bawah. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada suatu kerelaan, ada suatu sukarela, ketaatan yang mutlak. Dan kalau sudah perhatikan, Ishak taat sama Abraham, berjalan bersama-sama ke gunung. Itulah sebabnya Yesus di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapaknya karena dia bisa melihat bagaimana dirinya harus menyusuri Via Dolorosa, memikul salib. Dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Bukan keinginanku, tetapi kehendakmu saja yang jadi. Disinilah saudara bisa melihat Ishak taat kepada bapaknya untuk dikorbankan. Yesus taat pada kehendak Bapa di surga untuk menjadi korban di bukit. Kalau saudara lihat
Di ayat 13, Abraham menoleh dan melihat seekor lembu jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan domba kepada Abraham sebagai ganti Ishak, substitusi. Tetapi itu substitusi sementara. Karena akan ada substitusi yang kekal, di mana Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh bukan bicara tentang waktu kamu gak punya makanan, dikasih makanan. Tetapi Jehovah Jireh bahwa kita orang mati, orang yang mestinya binasa, mengalami maut, tidak bisa mencari jalan keluar. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar dengan apa? Memberikan anaknya yang tunggal, sang anak domba Allah, anak yang dijanjikannya sebagai pengganti kita yang sempurna. Substitusi. Ada pertukaran ilahi, beautiful exchange. Ada pertukaran yang indah. Mestinya kita yang ada di atas salib, mestinya kita yang binasa, mestinya kita yang mengalami maut. Tetapi Tuhan bilang, aku yang tanggung. Let me be that sacrifice. Yesus melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Dan dia yang menanggung segala-galanya. That's why today, Jesus is the true and better. Bagi jemaat yang bingung bagaimana cara mengambil poin di perjanjian lama, lalu mengaplikasikannya, maka Pak Mike sangat rekomend buat belajar. Video keseluruhannya bisa lihat sendiri di link tersebut. 4. Liturgi gereja Gibeon juga seperti gereja harismatik. 5. Dan lain-lain. Bagi teman-teman yang pusing cari gereja, silakan datang ke Gibeon. Saya review ini, saya bukan dari jemaat Gibeon, tetapi atas dasar panggilan membantu teman-teman yang hidupnya galau karena tidak ada gereja yang cocok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.